Sobat Intan, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tanti Murdopo bersama dengan Indra Karismiaji. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah, puji Tuhan, Mbak Tantri. Semoga Mbak Tantri juga selalu sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, itu dia yang paling penting, karena kita akan menyapa sahabat Intan, memberikan inspirasi, ngobrol-ngobrol, tapi yang pasti juga mengajak semua sahabat Intan untuk menjadi kritis, untuk menjadi teman kita semuanya, partner kita untuk bisa berdiskusi, sehingga menjadikan hal-hal di sekeliling kita itu hal-hal yang biasa untuk kita untuk kita renungkan dan kita jadikan bahan dan kemudian kita refleksikan ya. Kok jadi panjang ya ngomong-ngomong ya. Intinya, kita memang punya keinginan untuk menjadi bagian dari mencerdaskan bangsa ini, kan? Jadi uh, tugas kita, artinya secara konstitusional bukan tugas kita, tapi kita ingin menjadi bagian dari yang ingin mencerdaskan bangsa lah. Nah, ini cara kita dengan hmm. mengangkat topik-topik pendidikan, dengan mengangkat topik-topik sosial yang tentunya bisa kita diskusikan bersama dan menjadi hal yang selalu dibahas karena pendidikan itu sangat penting, bukan hanya untuk anak kita, tapi juga untuk bangsa ini secara keseluruhan. Tapi mengangkatnya jelas atau enggak nih, ntar di cleansing lagi. Nah ini kayaknya kita kali ini membahas tentang cleansing kan gitu. Iya, soalnya saya baru baca nih Pak Indra. Tapi saya yakin juga sahabat Intan juga beberapa hari belakang ini juga sudah membaca dan kita harap juga kritis terhadap ini karena ini menjadi bagian dari keseharian kita dunia pendidikan ini dan harapan ini juga menjadi salah satu bahan makanan kita sehari-hari. Alasan Pemprov DKI melakukan cleansing guru honorer di Jakarta. Mulai speak up nih. Kita baca dari tempo.co. Jadi ini bercerita mengenai kenapa sih kok Pemprov DKI melakukan cleansing. Terus ada penjelasannya juga, cleansing itu apa sih? Kenapa kok pakai istilahnya cleansing? Oh, saya tahunya cleansing milk, susu pembersih. Jadi cleansing kan bersih-bersih gitu ya. Dijelaskan bahwa sebetulnya ini bukan dihilangkan, tapi ditata, didata gitu loh maksudnya. Eh, ini kan istilahnya tuh guru honorer yang kemudian dimasukkan tanpa diketahui gitu. Nah, apa nih maksudnya dimasukkan tanpa diketahui? Nah, itu yang dijelaskan di sini. Tapi Pak Indra sendiri apa komentarnya nih, Pak Indra? Kalau sampai kemudian ada beberapa sekolah yang menyatakan bahwa eh, kami ini nggak ada masuk sama sekali kok untuk mengcleansing, ataupun juga kami itu sebetulnya harus memasukkan guru-guru ini ke sekolah kami karena kami kekurangan guru-guru gitu. Sampai harus ada guru honorer yang kami tambahkan di sini gitu. Ya. Jadi pertama istilah cleansing sendiri memang menarik ya. Untung yang dipakai bukan genosida kan itu. Itu Wih, lebih. ngeri, 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 ngeri. Genosida guru-guru honorer. Wah, emang cari-cari perkara nih kadang-kadang Indra Karismiaji ini. Ya. Tapi intinya ini yang sebetulnya membuka tabir problema tentang sumber daya manusia bidang pendidikan. Jadi kita bicara tenaga pendidik, tenaga kependidikan kita, yang selama ini kan selalu framingnya itu satu, kita kekurangan guru. Ya. Dan selalu framingnya adalah kekurangan guru. Yang Tapi itu kan kedua, udah basi, Pak Indra. Dari dulu juga kita kekurangan guru. Masa udah satu dasawarsa, dua dasar wasa, 10 dasawarsa kekurangan guru terus? ya kalau kekurangan guru kok di cleansing, ya kan harusnya ditambah dong. Betul. Kan? Kalau ini dikurangin, mereka diberhentikan, kan berarti membuktikan kalau kita nggak kekurangan guru, Hmm. ya kan? Jadi itu framingnya satu selalu bicara tentang kekurangan guru dari manapun lah, pejabat-pejabat kita, wakil-wakil rakyat kita, itu selalu ngomong tentang kekurangan guru. Bahkan Mendikbud kita yang saat ini itu kemarin dengan gagah berani mengatakan akan merekrut 1 juta guru kan, dengan Ya. status P3K yang sampai hari ini nggak pernah jelas sebetulnya bisa mengangkat berapa guru. Jadi problemnya selalu disampaikan itu. Yang kedua adalah tentunya masalah penghasilan guru. Mungkin juga Mbak Tantri melihat
kita tampilkan lah nanti ada beberapa video viral ya dari TikTok atau media sosial lain yang bagaimana guru-guru SMK negeri curhat kalau penghasilan mereka hanya 250.000 per bulan. Ibu, berapa gaji guru di SMK Negeri 6 ND? Balas pakai Viti. Ini pertanyaan yang menyakitkan. Sabar ya, saya tanya saya punya teman-teman guru dulu. Ini mereka punya gaji setiap bulan berapa? 250.000. Ibu Yani? 250.000 satu bulan. 250.000 Per bulan. rupiah atau juta? Rupiah. Kalau guru kejuruan? Sama dong, satu bulan 250.000. 250.000 rupiah. Yang satunya guru produktif juga. Sama 250.000 rupiah. Jadi honor di sini nih gaji kecil sangat. Jadi honor guru-guru honor di sini nih yang memang sangat sabar, sungguh bertahan dengan gaji seperti itu ya. Mereka guru-guru hebat yang mampu bertahan dengan gaji hanya 250.000 setiap bulan. Ya, itu yang sempat di suatu hari saya sama Pak Indra itu nggak berhenti WhatsAppan karena kita tektokan video-video ini ya Pak Indra ya. Karena saya kirim ke Pak Indra 250.000, Pak Indra kirim ke saya, 250.000 masih kemahalan. Ini ada yang 100.000. Ternyata punya saya masih kemahalan. Gajinya masih ketinggian ternyata, ya ampun Tuhan. Banyak yang digaji 100.000 dan terimanya pun 3 bulan sekali. Jadi bayangin kan gitu, itu bisa buat beli apa kan? Mbak Tantri bilang itu mau buat beli bedak aja nggak cukup kan? Lah itu beli bedak aja satu kali ngutang kali itu Pak Indra. Makannya gimana coba? Mau makan aja gimana gitu. Sementara kan dia dituntut untuk bisa konsentrasi, dituntut untuk bisa menciptakan generasi emas. Udahlah kalau dia sendiri cemas setiap bulannya bagaimana bisa menciptakan generasi emas gitu loh. Ya. Jadi itu framingnya ya, itu 2 framing. Tetapi sebetulnya apa yang terjadi di Jakarta ini itu membuka tabir permasalahan yang sebetulnya, Mbak. Tahun 2015 saya itu diundang oleh Kemendikbud yang memang mendapatkan paparan dari Bank Dunia hasil riset mereka tentang guru-guru Indonesia. Jadi sebetulnya pemerintah tahu nih Dan itu tentang 2015 ya. permasalahan 2015. Jadi kita bicara 9 tahun yang lalu itu pemerintah sudah tahu. Saya sangat kaget dengan judul dari paparan Bank Dunia ini. Judulnya adalah Guru Indonesia Tidak Akan Pernah Sejahtera. Oh ya? Kenapa? Nah, jadi hasil kajian mereka, kenapa guru kita itu tidak akan pernah sejahtera? Karena sebetulnya secara kuantitas, jadi secara jumlah, guru kita itu kebanyakan. Kebanyakan? Jumlahnya terlampau banyak. Dan mereka menjelaskan, mereka membandingkan rasio, jadi jumlah antara guru dan murid di berbagai negara, dan Indonesia itu salah satu yang rasio gurunya paling hebat. Sekitar 1:13. Jadi satu guru itu melayani 13 siswa. Jadi itu kalau kita bandingkan ya. Dan itu pun mereka-mereka yang sudah terdaftar di Dapodik. Mereka-mereka yang sudah mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan NUPTK itu. Jadi yang sudah terdaftar di Kemendikbud. Ya. Nah, padahal kasus di Jakarta ini yang di cleansing adalah mereka-mereka yang belum terdaftar di Dapodik. Ya. Mereka yang belum memiliki NUPTK. Jadi kan sebetulnya jumlah guru kita bahkan lebih banyak lagi. Jadi lebih hebat dari 1:13. Mungkin bisa 1:11 atau bahkan 1:10. Jadi secara kuantitas, secara jumlah, guru kita kebanyakan. Oke. Dan karena guru kita kebanyakan,
mau anggarannya berapapun, kalau dibagi kan jadinya dapatnya sedikit, Mbak. Ya kan? Masuk Jadi akal. misalnya nih, kita punya perusahaan, ya kan? Budget kita untuk gaji katakanlah 20 juta. Kita punya 10 pegawai, kan berarti tiap pegawai kita cuma bisa gaji 2 juta, kan? Ya. Tapi kalau kita punya hanya 5 pegawai, masing-masing dapat 4 juta. Hmm. Kan kita lihat dari sisi nanti efektivitasnya ya, apakah memang produktif dengan jumlah karyawan yang sedikit. Nah, sekarang kalau kita bandingkan rasio guru Indonesia tadi, harusnya kita nggak perlu sebanyak itu, karena negara-negara yang kualitas pendidikannya jauh lebih baik dari kita, jumlah rasio gurunya nggak sebanyak kita, kayak kayak kita bicara Finlandia, Amerika, Singapura, itu sekitar 1:20. Jadi kita ini intinya kebanyakan guru. Itu poin yang pertama ya. Secara jumlah ya, saya tidak bicara distribusi. Kita memang punya masalah terhadap distribusi. Nanti akan saya jelaskan. Tapi yang pertama adalah secara jumlah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita gurunya kebanyakan? Nah, menurut Bank Dunia itu, problem pertama adalah mata pelajaran kita kebanyakan. Kita punya 17 mata pelajaran loh. Bandingkan dengan Finlandia yang cuman 5 mata pelajaran, 6 mata pelajaran. Kita 17 mata pelajaran. Dan Iya, iya, setiap iya. guru hanya ngajar 1 mata pelajaran, kan? Ya. Sebentar, ini pasti Pak Nadiem nggak ngerti nih, karena Pak Nadiem nggak pernah sekolah di Indonesia ini. Pak Nah, Nadiem itu. nggak pernah tahu nih berapa belas mata pelajaran yang mesti kita hadapi setiap harinya. Iya, betul, betul. Oke, oke, oke. Nah, itu yang satu membuat jumlah guru kita kebanyakan. Masing-masing guru itu hanya mampu ngajar 1 mata pelajaran. Jadi mereka tidak mau misalnya ngajarnya double gitu. Rata-rata nggak bisa seperti itu. Alasannya adalah ya spesialisasi kan gitu. Padahal saya pernah mengajak rombongan kepala sekolah dari Jakarta. Ini sekitar ya lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Mungkin 12-13 tahun yang lalu saya ngajak ada sekitar 30 kepala sekolah dari Jakarta bersama kepala dinas dan jajarannya itu datang ke sebuah sekolah di Amerika Ya. Serikat Ya. yang rasio guru dan muridnya itu eh, 1:60 Wow, jauh banget. Pak Indra, itu di mana Pak Indra di San tepatnya? Francisco. San Jadi Francisco. Oke. 1:60. Jadi sekolahnya ada 360 siswa, gurunya cuma 6 Wah, hebat gitu. sekali. Dan mata pelajarannya juga sedikit kan? Mata pelajaran mereka memang ada 6 mata pelajaran, 8 mata pelajaran mereka karena SMA ya, mereka 8 mata pelajaran. Lah kan dari jumlah aja kan udah lebih tuh, gurunya Mm-mm. cuma 6, mata pelajarannya 8, kan kita jadi Mm-mm. bertanya. Nah, kita kaget semua dengan jawaban kepala sekolah gitu. Jawaban kan kita bertanya, gimana caranya? Berarti guru itu ngajar lebih dari 1 mata pelajaran, 1 subjek. Dia ketawa, dia bilang begini, sekolah kami ini kan sekolah umum, SMA Ya. ya kan? Artinya semua siswa dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran yang kita berikan. Oke, masuk akal. Ya. Kenapa gurunya cuma bisa 1? Hmm. Apa gurunya nggak lulus SMA? Kita bengong semua tuh. Bener juga ya kan gitu loh. Interesting. Iya, iya, Kenapa iya, selama iya. ini guru bahasa Inggris nggak bisa suruh ngajar matematika, guru matematika nggak bisa suruh ngajar IPA, kan gitu. Tapi kita menuntut semua anak untuk menguasai semua mata pelajaran. Kan harusnya guru juga menguasai semua mata pelajaran dong. Karena ini beda, bukan kita bicara pendidikan vokasi ya, bukan bukan SMK atau bukan misalnya perguruan tinggi yang memang menuntut spesialisasi. Ini kan masih sekolah umum. Jadi kita sebetulnya nggak membutuhkan guru sebanyak itu. Itu problem yang pertama, Mbak. Problem yang kedua, ini menurut data ACDP, ya, ternyata 14% guru PNS kita Mm-mm. tidak pernah muncul di sekolah.
tidak pernah muncul yang berarti Nggak tapi pernah di sekolah 14%. eh, Jadi mau disebut bolos, mau disebut alfa, mau disebut apapun lah. Tapi pokoknya 14% dari mereka tidak pernah muncul di sekolah. Itu data resmi. tapi mereka terima gaji. Mereka terima, datanya masih sebagai, dan ini guru PNS, Oke. gitu. Mhm. Nah, tapi kan pertama kita pasti berpikirnya negatif ya Betul. terhadap mereka. Ya. Setelah saya berdialog dengan Dirjen pada saat itu, ternyata permasalahannya jauh lebih kompleks. Apa yang terjadi, Pak? Yang 14% ini, walaupun bukan semua ya, tapi Ya. rata-rata mereka adalah istri atau pasangan dari pejabat yang berada di daerah tersebut. Dengan Jadi kata lain, mereka sama-sama meniti karir ya. ya, Ada si istri niti karirnya sebagai guru. oke. Terus tiba-tiba suaminya dapat apa? Promosi Ya. jabatan misalnya menjadi kepala dinas Mhm. atau menjadi kajati Ya. atau menjadi kapolres misalnya Mhm. atau menjadi dandim gitu misalnya. Oke. Nah, otomatis istri itu kan punya tugas lain di kantor suaminya. Betul. Ngurus Dharma Wanita, Bayangkari yang polisi, Dharma Pertiwi yang tentara. Dan itu urusan negara juga loh. Mhm. Mhm. Karena saya juga ketemu apa? Mungkin Mbak Tantri ingat yang baru kemarin kita hari Sabtu itu kita bicara dengan istri Kapolda di Sulawesi kan, yang Ya. ternyata memperjuangkan bagaimana makanan bergizi supaya Urusan tidak stunting, ya. stunting, ya kan? Ya. Itu Ibu itu Miranti. kerja beneran loh, gitu loh. Ya. Itu buat negara loh kan gitu. Nah, ini jadi kita jangan memandangnya negatif gitu. Karena eh, tugas di kantor pasangannya, suaminya itu juga punya tuntutan, apalagi mereka sebagai pimpinan kan, pimpinan ibu-ibu di kantor tersebut, ya sehingga mereka lebih mementingkan tugas di kantor suaminya ini. Nah, Hmm. yang jadi problem, status mereka tetap sebagai guru PNS. Sehingga dampaknya adalah kelasnya kosong, nggak ada gurunya. Ya. Kan? Oke. Nah, itu yang terus akhirnya kepala sekolah merekrut, kan? Merekrut Hmm. guru-guru honorer ini misalnya. Kan jadi jumlahnya double dong. Kalau misalnya kita bicara 14% yang tidak muncul, kan untuk menutup yang sama saja kepala sekolah harus merekrut 14% lagi kan? Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita bicara jumlah guru PNS itu 1,5 juta guru PNS, 14%-nya dari mereka ya sekitar berarti kan berapa? Hampir 200.000, Mhm. ya kan? Berarti kan kepala sekolah itu merekrut ya sekitar 200.000 guru honorer, ya kan? Oke. Ya, Nah, iya, jadi iya, jadi udah iya. ruwet kan kita lihat problemnya. Nah, terus kalau kalau saya tanya, Pak Dirjen kenapa nggak ini diatur? Ya susah juga kan, Mas. Ini yang diurus itu juga urusan penting, urusan negara, ya kan? Menjadi tuntutan. Tapi kan harusnya dibuat mekanisme dong. Kalau memang memang dia off dulu sebagai guru misalnya, harus dibuat mekanisme, kan? Yang nggak bisa terus kosong, akhirnya eh, Harus sekolah merekrut. Ya. kan siswanya ditinggalkan. Ini baru problem yang pertama, Mbak. Problem yang kedua, kita juga ketemu guru-guru dan saya ini terjadi banyak di kota-kota besar ya. Seperti Jakarta sendiri termasuk di Jakarta apa kenapa ada cleansing di Jakarta ini karena saya tahu persis. Banyak guru-guru PNS ya yang menolak mengajar lebih dari 24 jam. Alasannya? Jadi gini, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, itu mereka minimal harus mengajar 24 jam selama 1 minggu, baru mereka berhak mendapatkan tunjangan profesi guru.
Ya. Jadi 2 kali gajinya dapat tunjangan. Nah, ini ada yang guru itu yang mengatakan, loh, saya tuh cuman wajibnya cuma 24 jam dan saya nggak punya waktu lagi untuk menyiapkan kelas lah, untuk nyiapin materi lah, berbagai macam alasan lah. Yang mereka tidak mau ngajar lebih dari 24 jam, terutama di kota-kota besar. Hmm. Ya. Karena mereka menilai kan sekolah bisa nyari guru honorer. Agak beda kalau di daerah terpencil ya, karena nggak punya pilihan. Tapi di kota-kota besar banyak sekali guru-guru yang menolak untuk mengajar lebih dari 24 jam. Nah, kepala sekolah juga nggak bisa maksa. Karena mereka juga punya alasan kan, ini kami butuh waktu banyak loh untuk menyiapkan materi dan lain sebagainya. Nah, bayangin kalau mereka itu cukup butuh aja sebetulnya ngajar 25 jam gitu kan, nambah satu kelas misalnya. Tapi karena dia menolak, kan si kepala sekolah harus ngerekrut, nggak bisa ngerekrutnya cuma setengah guru kan. Guru Ya. barunya kan utuh. Tapi karena dia cuma ngajar satu kelas, ya wajar juga kalau gajinya cuma 100.000 misalnya. Yes. Kalau kita ngeliatnya dari sisi itu ya Ya. kan? Nah, ini problem yang kedua. Jadi banyak sekali guru-guru yang tidak mau mengajar lebih dari 24 jam. Nah, problem yang ketiga adalah memang banyak guru-guru itu yang menolak untuk mengajar di daerah terpencil. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, Mbak, di beberapa rumah dinas kepala daerah ya, di daerah perkotaan. Ini terjadi sekitar tahun 2017, waktu perpindahan SMA dan SMK, tadinya kan dikelola oleh kota dan kabupaten. Jadi bupati oleh wali kota yang mengontrol mereka, membawahi mereka. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, itu kan wewenangnya dipindahkan ke provinsi. Mhm. Nah, ini banyak guru SMA dan SMK negeri ya yang minta dipindahkan jadi guru SMP atau bahkan guru SD. Karena mereka nggak mau di bawah provinsi yang nantinya mereka punya potensi dipindahkan tempat yang jauh kan. Misalnya Oh, ya, ya, ya. Oke, paham. sekarang dia ngajarnya di kota Semarang atau di kota Bandung begitu. Terus kalau nanti dipindah di provinsi, kan mereka bisa aja ditaruhnya di Cilacap gitu. Mereka ditaruhnya di Ciamis gitu. Ya kan? Nah, itu mereka maunya di kota. Itu dengan alasan keluarga lah, dengan alasan berbagai macam alasan lah. Kan gitu. Nah, akhirnya kan yang di daerah terpencilnya, di daerah pedesaannya kan kekurangan guru. Tetapi di perkotaannya numpuk guru kan. Ya. Nah, itu yang kita bisa menjawab kenapa di Jakarta bisa cleansing. Karena sebetulnya di daerah seperti Jakarta itu pasti kelebihan guru. Ya kan? Nah, tinggal ya tadi permasalahannya kan memang sebetulnya dibutuhkan gurunya atau tadi gurunya memang nggak mau ngajar lebih dari 24 jam. Ada pejabat-pejabat, istri pejabat atau pasangan pejabat yang statusnya masih jadi guru kan gitu. Belum lagi sekarang program-program pemerintah seperti guru penggerak itu yang memang mewajibkan banyak guru-guru kita ini meninggalkan kelas, ya Ya. kan? Jadi muridnya ditinggal kosong. Nah, disinilah kenapa kita punya banyak banget guru honorer. Hmm. Jadi data dari Kemendikbud sendiri, saya sempat terkaget-kaget, Mbak. Jadi pertumbuhan jumlah siswa kita dari tahun 99 itu 17%, Mbak. Pertumbuhan jumlah siswa ya. Pertumbuhan jumlah guru PNS itu 23% dari tahun 99. Jadi kan sebetulnya secara persentase sudah lebih banyak pertumbuhan gurunya ya. Nah, bisa nebak nggak berapa pertumbuhan guru honorer kita dari tahun 99? Ayo, Lebih tinggi ya? tebak deh, tebak. 25% lebih tinggi. Assume lebih tinggi daripada guru PNS-nya. 870%. Mbak. Ya Tuhan. Oke. Give up saya. Kan? Nah, Tunggu. jadi Ya. memang ini yang terjadi ya. Jadi kan kita bisa lihat ruwet sekali. Jadi sebetulnya ya kenapa guru-guru kita
gajinya itu rendah, ya karena tata kelolanya berantakan. Satu, jumlahnya kebanyakan, mereka ngerekrutnya juga karena terdesak kan itu karena kosong nggak ada yang ngajar. Ya udah siapa aja deh. Masih belum lagi ditambah ada lagi Mbak kasus-kasus guru-guru honorer ini misalnya adalah tim sukses kepala daerah yang menang di pilkada. Banyak. Oh, ya. Atau ordal kan gitu keluarganya Oh. pejabat atau inilah yang jadi dianggap kalau nggak punya kompetensi udah jadi guru aja, ngeri kan Hmm. gitu. Oke. Nah, Oke. ini Hmm. ini permasalahan yang seutuhnya sebetulnya yang terjadi seperti ini. Yang Hmm. lebih mengerikan lagi kan, saya ini suka salah dianggap orang menganggap kalau saya tuh nggak pro guru, seakan-akan saya itu tidak ingin guru-guru itu sejahtera. Itu sangat tidak mungkin karena saya dari keluarga guru, Mbak. Mulai dari kakek saya, baik dari bapak maupun ibu, dua-duanya mantan kepala sekolah. Hmm. Nenek saya juga demikian. Jadi memang keluarga guru. Jadi tahu persis kehidupan guru seperti apa. Justru karena kami tahu kehidupan guru seperti apa, jadi kami bisa melihat permasalahannya secara komprehensif kan, secara utuh. Ini problem kita. Kalau buat saya, memang guru itu tidak boleh menjadi orang yang punya kekhawatiran besok makan apa, kalau sakit itu beli obatnya gimana, kalau sampai dirawat bagaimana, anak itu nanti sekolahnya gimana, kuliahnya gimana. Jadi guru itu tidak boleh dibebani dengan pemikiran-pemikiran kekhawatiran seperti itu. Artinya mereka harus disiapkan menjadi orang yang sejahtera, hidupnya tercukupi, nggak perlu jadi orang kaya, karena memang jangan jadi guru kalau mau jadi orang kaya, jadilah pedagang, jadilah pengusaha. Tapi kalau mau jadi guru, ya fokus untuk mendidik, tapi ya jangan sampai tadi punya kekhawatiran. Nah, untuk bisa ke sana, menurut data Bank Dunia tadi, jumlah gurunya jangan kebanyakan. Karena kan berarti kita kan butuh banyak banget guru. Rasio bahkan 1:34. Itu nggak mengurangi kualitas pendidikan. Itu data Bank Dunia ya. Nah, kita nggak usah sampai 1:34 lah. Kita menyamai saja level-level Amerika, Tiongkok. 1:20 lah. Itu sudah jumlah guru kita mungkin sudah setengahnya, Mbak. Berarti kan guru kita sudah punya 2 kali lipat gajinya. Ya, 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 Itu ya. yang sebetulnya perlu dilakukan. Nah, yang kedua adalah sistem perekrutan kita itu harus dibenahi. Hmm. Jadi ada kesalahan fatal saat guru itu ditempatkan sebagai birokrat. Sekarang kan di Indonesia itu kan guru, dosen ditempatkan sebagai birokrat. Mereka PNS yang sebetulnya ngurusnya birokrasi. Nggak heran kan kalau keluhan para guru itu beban administrasi. Ya salahnya salah pemerintah yang menempatkan mereka sebagai birokrat. Ya pasti bebannya administrasi. Padahal di negara lain itu nggak ada guru yang ditempatkan sebagai birokrat. Guru itu profesional. Guru itu levelnya ya seperti eh, dokter, seperti lawyer, pengacara, itu kan profesional semua. Makanya kita nggak pernah lihat kan, bahkan di profesi tersebut, kita pernah dengar nggak ada lawyer honorer? Ya nggak ada. Kalau ada Dokter lawyer honorer, honorer kan gitu. nggak ada. Kalau ada, Yang ada hanya guru honorer, dan itu hanya ada di Indonesia. hmm. Di negara lain nggak ada guru honorer. Karena memang guru itu nggak bisa apa diberikan secara honor yang nggak jelas. Karena tadi mereka harus tempatkan sebagai orang yang mereka bukan buruh, mereka bukan tenaga admin gitu, yang bisa dihitung hanya per jam aja. Mereka tuh mendidik 24 jam. Kan kalau anak mau bertanya jam 10 malam, konsultasi ini kan mereka nggak melepas diri sebagai pendidik kan. Ya. Sangat mungkin itu dilakukan, dan yang di guru manapun dari zaman dulu pun seperti itu. Ya. Nggak bisa modelnya adalah
Ya, kayak buruh pabrik gitu, ada jam-jaman, ada shift-shiftan, beda. Nah, kita harus membenahi itu supaya tadi kesejahteraan mereka ini kita baik, kita tempatkan mereka di posisi yang terhormat. Dan juga Mbak, ini yang kadang-kadang saya juga dianggap nggak membela guru ya. Saya sangat ingin guru itu sejahtera. Tetapi kalau buat saya ini eh, kasus-kasus atau jeritan para guru honorer, termasuk yang video kita diskusikan ya, mereka gaji 250.000 per bulan. Satu sisi kembali ya, posisi saya, mereka harus sejahtera, posisi guru. Tapi pertanyaan besar buat saya, kenapa ada seorang yang mau bekerja dengan gaji hanya 100.000, 150.000, atau bahkan 250.000 per bulan? Itu yang harus kita tanyakan juga, Hmm. ya kan? Jangan-jangan, ya, kalau mereka memang tujuannya untuk mengabdi, nggak masalah, bagus. Kita justru malah perjuangkan mereka supaya bisa mendapat penghasilan yang layak. Tapi yang paling bahaya adalah jangan-jangan memang mereka tidak kompeten. Jangan-jangan mereka memang di tempat lain dimanapun nggak diterima kerja. Sehingga ya udahlah, terima aja ada yang mau gaji 100.000, 250.000. Toh saya nggak ngapa-ngapain. Itu kan lebih bahaya. Kita mempercayakan mereka untuk mendidik anak-anak kita loh. Yang tadi, yang sudah dijawab oleh Dinas Pendidikan DKI kan, Pemprov Jakarta, yang ini nggak jelas nih ngerekrutnya nih, langsung kepala sekolah. Bayangkan, mereka itu kita pasrahkan untuk mendidik anak-anak kita. Tapi kita nggak tahu kompetensi mereka seperti apa, bahkan kejiwaan mereka seperti apa. Nanti jangan-jangan ada yang psycho, ada yang pedofil, ada yang macam-macam, kan itu justru malah bahaya. Kan ngeri kalau guru-guru kita ini bukan orang yang kompeten, tetapi orang-orang yang mau digaji murah. Gitu. Iya, Dan modelnya macam-macam, Mbak. Saya pernah iya. ketemu lagi banyak ya kejadian di sekolah-sekolah yang memang gurunya itu mau dibayar murah karena guru tersebut memiliki lembaga bimbel. Jadi punya Iya. bisnis bimbel. Jadi sebetulnya dia jadi guru hanya sebagai jalan untuk marketing bimbelnya dia. Dan Itu itu lebih memang bahaya lagi dong. karena merusak sistem. Jadi yang ikut bimbel nilainya bagus, yang nggak ikut bimbel nilainya jelek. Itu kan malah merusak. Bahaya, bahaya, bahaya. Dan itu kepala sekolah tahu kondisi itu, tapi saya tanya, kenapa? Dan, karena hanya dia yang mau digaji sekian. Saya sebagai kepala sekolah hanya punya anggaran dari dana BOS misalnya, hanya 250.000 tadi, atau 150.000. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, yang penting ada gurunya, ya masalah terus nanti dia ngelesin orang, punya bimbel, ini ya udahlah diatur sendiri. Kan bahaya. Nah itu Mbak, jadi ruwet kan? Sebetulnya Buat, permasalahan guru di Indonesia itu bukan cuma masalah status dan masalah penghasilan, tapi ada problem lebih besar, masalah tata kelola, masalah rasio, masalah bagaimana kualitas guru-guru kita. Itu yang harus dibenahi sebetulnya. Jadi jadi nggak sekedar guru-guru yang 250.000 videonya kita share ini, kita terus naikin gajinya jadi 5 juta, kualitasnya jadi bagus. Enggak. nggak di situ. Iya. Tapi kan jadi miris kalau dulu kita itu banyak mengirimkan guru-guru dan banyak orang belajar ke Indonesia gitu ya, Pak Indra. Tapi sekarang kita jadi tempat di mana semua orang, maksudnya anak-anak murid kita malah jadi pergi keluar untuk mencari ilmu gitu. Ya, Karena dulu guru-guru kita kita belum. ngirim banyak guru kepala sekolah ke Malaysia. Pada saat memang guru-guru Malaysia itu dikirim ke berbagai tempat untuk belajar, apa ke Amerika, ke Australia. Saya kebetulan banyak itu bersama dengan guru-guru Malaysia yang memang mereka mendapatkan beasiswa untuk belajar menjadi guru yang baik itu di luar negeri kan gitu. Nah,
pada saat kekosongan guru di Malaysia dan kepala sekolah di Malaysia itu, mereka mencari orang-orang Indonesia. Jadi kalau kata Cak Lontong, memang dulu seleranya orang Malaysia itu merekrut guru-guru, tapi sekarang seleranya sudah turun. Yang direkrut adalah asisten rumah tangga. Jadi sebetulnya yang salah adalah orang Malaysia karena seleranya turun. Nggak, tapi gini sebenarnya Pak ini kan setiap hari rasanya tuh ada aja berita soal pendidikan di Indonesia ini, apalagi menuju ke Indonesia Emas 2045 gitu. Kalau tadi mengacu pada researchnya World Bank tadi di 2015 bahwa guru kita nggak akan pernah sejahtera, itu kan berarti nanti hasilnya 2045 jangan-jangan anak-anak kita juga nggak akan pernah menjadi generasi emas gitu. Nah, sebetulnya apa dong catatannya untuk pemerintahan yang baru ini? Gitu maksudnya P3K-nya lah mungkin Pak Indra. Karena kalau dilihat dari catatan-catatan yang tadi disebutkan Pak Indra, rasanya itu adalah PR yang harus banyak sekali dikerjakan oleh pemerintah. Tapi P3-nya bisa dong sebetulnya. P3K-nya gitu maksud saya. Apa sih obat yang paling tercepat yang bisa dilakukan gitu? Boleh dong kita lakukan yang paling cepatnya dulu gitu sebelum kita melakukan jangka panjangnya gitu. Masa sih nggak ada solusi tercepat yang saya lakukan gitu? Jangan-jangan Pak Indra ngomongnya nggak ada. Oke, satu hal, membangun manusia itu nggak bisa instan, Mbak. Hmm. Jadi memang membutuhkan waktu. Itu Manusia, makanya nggak ada yang mau jadi Menteri Pendidikan ya, nggak ada yang mau ngambil spot itu ya. jadi gampangnya begini, Mbak, ya kan? Mbak Tantri ini kan punya anak dan Mm-mm. dalam proses kehamilan itu kan butuh 9 bulan, anaknya baru lahir kan? Oh ya betul. Kalau kecepatan salah, kalau kelebihan salah juga. Harus pas 9 bulan 10 hari. Jadi kan nggak mungkin kita menghamili 9 wanita terus lahirnya jadi 1 bulan kan? Oh nggak bisa, nggak mungkin. Ya kan? Salah itu. Jadi itulah membangun manusia, Mbak. Membangun manusia itu nggak bisa instan. Itu kan tetap kalau pakai perhitungan ya, aljabarnya tuh 9 kali 1 ternyata tidak sama dengan 1 kali 9 kan? Iya. Manusia. Nah, jadi Mm-mm. satu kita harus memahami dulu membangun manusia itu tidak bisa instan. Mhm. Dan yang kedua, membangun manusia itu tidak kelihatan. Beda Iya. dengan bangun kereta cepat. Beda dengan bangun jalan tol. Beda dengan bangun IKN. Itu akan kelihatan. Bangun manusia itu nggak kelihatan. Susah ya untuk pencitraan ya Pak Indra ya. Nggak bisa buat pencitraan. Mm-mm. Tapi itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Jadi manusianya itu harus dibangun. Kita pernah bahas kan, sebetulnya kan lucu. Kita yang punya minyak itu luar biasa banyaknya sebagai kekayaan alam kita. Tapi untuk BBM, kita harus bergantung dari impor minyak dari negara yang nggak punya minyak sama sekali, Singapura. Oh ya Bahkan ini ya. sampai yang namanya bawang putih itu kita impornya dari Singapura. Kita bolak-balik ke Singapura nyari kebun bawang putih di sana di Di mana nggak. mana? Di sebelah mana? Nggak tahu dia nanamnya di mana. Jangan-jangan dia ngambil dari kita juga loh. Nah, makanya kan itu jadi kan itu memang orang Singapura yang terlalu pandai atau kita yang terlalu bodoh kan sebetulnya kan itu, ya kan? Nah, ini poinnya adalah memang itu yang selalu dilupakan oleh pemerintah kita. Bahkan apa yang ada di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 itu semuanya dilanggar. Tapi problemnya rakyat juga nggak pernah menuntut kan. Iya, Baru betul. akhir-akhir ini lah ada beberapa kawan-kawan saya di JPPI itu misalnya menuntut bagaimana SD dan SMP baik negeri maupun swasta harus digratiskan. Itu baru aja. Jadi masyarakat pun tidak pernah menganggap pendidikan itu hal yang penting untuk didiskusikan. Jadi harapan kita segmen kita Intan ini menjadi bahan untuk masyarakat umum itu mulai mendiskusikan urusan-urusan pembangunan manusia. Karena ini betul-betul berdampak. Ya. Jadi nggak bisa berpikirnya, kalau sekarang kan instan, Mbak. Kita bicara anak itu susah belajar, solusinya bimbel. Kan selalu seperti itu, padahal tidak bimbel itu kan hanya mengejar nilai, bukan mengejar
kompetensinya. Jadi anak hanya diajarkan bagaimana supaya nilainya bagus. Termasuk upaya-upaya joki dan lain sebagainya itu kan itu orang tua semua kan. Kan nggak mungkin anak sekolahan punya duit buat bayar joki kan. Iya, Itu pasti sehingga orang tuanya yang bayar. Berarti kan orang tuanya yang justru malah mendukung. Bahkan termasuk pemalsuan-pemalsuan dokumen untuk masuk sekolah favorit ini kan juga justru orang tua ikut merusak masa depan anak karena mengajarkan bagaimana untuk menghalalkan segala cara. Untuk uang itu akan menjadi kunci penting, bukan integritas, bukan kejujuran, bukan kecerdasan. hmm, Itu yang harus kita dorong ya. Nah, tapi balik lagi, upaya tercepatnya ya kita menaruh harapan satu, Pak Prabowo sebagai presiden terpilih kita nantinya itu memilih pembantunya untuk bidang pendidikan, bidang pembangunan manusia ini memang betul-betul sosok yang paham tentang urusan pendidikan, yang ngerti problemnya apa dan berupaya mencari obatnya. Jangan sampai urusan pendidikan ini hanya menjadi bagian dari bagi-bagi kekuasaan. Itu yang kita harapkan. Ya yang lain lah silakan bagi-bagi kekuasaan. Tapi untuk urusan pembangunan manusia tolong diprioritaskan. Toh juga pendidikan itu bukan lahan yang becek, Mbak. Makanya enggak, kita melihat belum pernah kan ada Mendikbud yang dari parpol. Parpol yang dengan lantang mengatakan, udah urusan pendidikan serahkan ke kami akan benahi ini. Karena memang pendidikan itu nggak, anggarannya sih kelihatan besar, tapi sebetulnya itu apa tempat yang kering gitu loh, bukan tempat yang basah ya. Nah, itu hmm. harapan kita ke sana, orang yang paham tentang pendidikan dan juga tahu misalnya akan merevisi sistem pendidikan nasional kita, membuat grand design atau cetak biru pendidikan kita. Jadi sudah tahu memang pendidikan ini butuh waktu yang panjang, maka harus dibuatkan grand design. Kurang lebih itu sih Mbak yang dibutuhkan Ya. sekarang. Jadi akan jadi seksi dan perbincangan publik juga ya kalau misalnya ada parpol yang dengan lantang menyebutkan pendidikan akan menjadi tanggung jawab kami dan kami menyerahkan Menteri Pendidikan ada di tangan kami gitu ya Pak Indra ya. Ya itu kan suatu hal yang cukup menghebohkan. Harapannya yaitu akan menjadi diskursus publik kan. Hmm. Dan segmen kita di Intan ini ya dalam upaya mendorong supaya publik juga semakin aware, semakin peduli terhadap pendidikan, bukan hanya mencari stempelnya saja, bukan nyari kertas ijazahnya aja, bukan nyari gelarnya aja, tetapi memang betul-betul anak-anak kita bekali dengan keterampilan yang memang dibutuhkan. Gitu. Jadi ibarat kita suruh anak kita jadi pemain bola, ya suruh bisa main bola beneran, bukan ijazah jadi pemain bola, tapi sebenarnya nggak bisa main bola. Kan itu yang terjadi sekarang. Oke. Hey, makanya ayo bangun seluruh masyarakat Indonesia. Saatnya kita semua aware, saatnya kita semua menjadi bagian dari hal-hal di sekeliling kita. Kalau kita setiap hari menggunakan jari-jari kita, yuk kita pergunakan jari-jari kita untuk hal-hal yang positif, yang membangun. Kita mulai critical thinking kita untuk bisa menjadi bagian dari negara kita. Sekecil-kecilnya itu adalah peran kita. Jadi jangan sampai kita ketinggalan untuk berperan. Ayo dong, apalagi masalah pendidikan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi jangan suka marah-marah. Marah-marah itu disalurkan. Makanya kalau mau berkomentar juga silahkan di kolom komentar. Kalau punya ide-ide, ayo apa yang mau kita bahas. Ayo sebanyak-banyaknya hal yang mau kita bahas bersama. Yuk kita ngariung bersama di sini. Kita coba kita cari solusinya bersama-sama. Karena Intan itu ada untuk membuat kita semua semakin bersinar seperti Intan Berlian. Sampai jumpa lagi. Wah, Mbak Tantri menyala nih hari ini. Oke, sampai jumpa.